Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan kita punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan mempelajari firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara atas kami. Berikan kuasa kepada kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baru-baru ini ada pria yang viral di berbagai media televisi. Dia bernama Agus. Dalam kehidupannya dia mengalami tragedi yang menyedihkan hatinya. Salah seorang mantan pegawai kerjanya menyiramkan air keras ke wajahnya dan membuat dia mengalami kebutaan. Seseorang bisa saja mengalami kebutaan sejak lahir karena ada gangguan dari dalam kandungan. Bisa saja juga kebutaan dialami pada waktu usianya bertambah-tambah. Atau bisa juga dia mengalami kebutaan oleh karena mata kurang menyerap cahaya atau terlalu banyak menyerap cahaya. Kita melihat bagaimana kehidupan daripada orang buta. Mereka harus dituntun-tuntun kemanapun mereka melangkah. Dan biasanya mereka menggantungkan hidup mereka kepada banyak orang. Melalui meminta-minta, mengharap belas kasihan orang banyak. Dan biasanya mereka berpakaian yang sangat sederhana. Mungkin tidak punya tempat tinggal, duduk di pinggir jalan, duduk di tempat-tempat yang banyak orang. Supaya ada belas kasihan yang mereka dapatkan. Namun suatu ketika saya pernah beribadah di salah satu gereja di Bandung. Saya kagum dengan ibadah yang ada di sana. Bukan karena bangunan dan fasilitasnya seperti hotel bintang 5. Tapi oleh karena anggota jemaatnya mayoritas tunanetra atau berkebutuhan khusus. Yang membuat saya kagum bukan karena mereka berkebutuhan khusus. Tapi mereka menyanyi dengan luar biasa. Memuji Tuhan dengan luar biasa. Sepulang ibadah, saya baru melihat satu fenomenal yang membuat hati saya takjub. Biasanya kita mendengar orang buta menuntun orang buta. Dan saya melihat orang buta menuntun orang buta pada waktu sepulang ibadah saat itu. Orang buta yang pertama memegang tongkat sebagai pemimpin penuntun. Orang buta yang kedua memegang orang buta yang pertama. Dan mereka berjalan dengan begitu baik tiba di tempat tujuan yang mereka tuju dengan baik. Saat ini pelajaran kita berbicara tentang kisah orang buta dalam Alkitab. Itu sebabnya judul kita, Melihat Tapi Buta, Buta Tapi Melihat. Kisah ini diambil dari Injil Markus yang walaupun ada banyak Injil yang mencatatkan kisah ini. Namun Markus 10 ayat yang ke-46 bagian A berkata, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Kota Yeriko itu berada di dekat Sungai Yordan. Dan kota Yeriko tercatat sebagai kota tertua dalam catatan sejarah Alkitab. Dalam konteks Injil Markus, Yesus sebenarnya ingin mengadakan perjalanan menuju Yerusalem, tempat di mana dia akan menderita karena misi keselamatan. Tapi Yeriko adalah persinggahan yang penting bagi Yesus. Karena di sana banyak orang yang berlalu lalang di sana. Lalu kemudian kota Yeriko ini adalah kota dengan perekonomian yang kuat. Kota Yeriko ini adalah kota pusat perdagangan. Atau boleh dikatakan kota metropolitan. Kota yang sangat sibuk dengan urusan bisnisnya. Itu sebabnya Yesus mau menjangkau orang di sana. Karena kota ini juga adalah kota yang ramai penduduknya. Kita tahu kegiatan Yesus di kota Yeriko. Dia mengadakan banyak mujizat. Dia mengajar banyak orang. Dan dia menyembuhkan juga banyak orang. Tetapi ketika Yesus keluar dari kota Yeriko bersama dengan murid-muridnya, kita tahu bahwa Yesus dengan begitu banyak pelayanannya membuat orang masih kurang. Ingin tetap mengikut kemanapun Yesus pergi. Sehingga mereka berbondong-bondong. Di situ ada seorang pengemis bernama Bartimeus yang duduk di pinggir jalan. Ahli Alkitab mencatat bahwa Bartimeus ini bukanlah sebuah nama, melainkan diambil dari bahasa Aram yang artinya anak dari Timeus. Dia buta sejak lahir. Saya katakan orang yang buta selalu menggantungkan hidupnya bagi banyak orang. Itu sebabnya Bartimeus selalu duduk di pinggir jalan, di tempat orang banyak, dan dia menggantungkan hidupnya dengan cara mengemis untuk mendapatkan berkat-berkat dari orang lain. Pakaiannya sangat sederhana. Mungkin
Dia juga memiliki bau yang tidak sedap. Kemungkinan tidak memiliki rumah dan keluarga. Itu sebabnya setiap hari dia duduk di pinggir jalan untuk mendapat bantuan atau belas kasihan orang lain. Kitab Injil Yohanes mengatakan Bartimeus ini buta sejak lahirnya. Dan orang buta langsung dihakimi karena dianggap kena kutuk. Dalam budaya pada waktu itu, orang buta sering dianggap terpinggirkan. Keadaan mereka dianggap sebagai hukuman dari Allah. Dan orang buta itu mengalami keterasingan sosial. Tidak ada yang mau berteman dengan orang buta karena dianggap kena kutuk atau kena hukum oleh Tuhan. Itu sebabnya pada waktu Bartimeus mendengar bahwa Yesus yang lewat itu adalah orang Nazaret, dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seruan Bartimeus menunjukkan bagaimana ia mengandalkan Yesus satu-satunya harapan untuk pemulihan penglihatannya. Keinginan Bartimeus untuk disembuhkan bukan hanya sekedar kesembuhan fisik, tetapi juga pengharapan akan pembebasan rohani. Karena Bartimeus dianggap kena kutuk, dianggap dihukum oleh Tuhan. Dia mau mendapatkan pembebasan itu. Pena Inspirasi mengatakan, Bartimeus yang buta sedang menunggu di pinggir jalan. Menunggu waktu yang lama untuk bertemu dengan Yesus. Sudah sangat lama dia menanti-nantikan kedatangan Yesus. Dan ini kesempatan yang baik bagi Bartimeus. Kerinduannya ditunjukkan ketika banyaknya langkah kaki yang didengar pada saat itu. Lalu dia bertanya ke sebelah, "Siapa ini? Ada apa ini?" Lalu orang yang di sebelah menjawab, "Oh, Yesus orang Nazaret sedang lewat." Kerinduan hatinya yang kuat itu menuntun dia untuk berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kata anak Daud ini sangat penting. Karena ini mengacu kepada gelar Yesus, gelar mesianisnya. Yang menyatakan bahwa dia adalah keturunan Raja Daud yang dijanjikan untuk memulihkan kerajaan Israel. Penggunaan gelar anak Daud ini sangat penting bagi Bartimeus. Kalimat Yesus anak Daud membuktikan bahwa Bartimeus memahami, mengenal dengan baik siapa itu Yesus. Sekalipun Bartimeus buta, tapi indera pendengarannya diandalkan untuk mendengar pengajaran yang Yesus sampaikan atau kisah tentang Yesus yang orang banyak sampaikan. Bartimeus tidak hanya sekedar mendengar, tetapi dia menyimpan segala perkataan Yesus, perkataan tentang Yesus di dalam hatinya. Injil Markus mengatakan bahwa gelar Yesus anak Daud adalah Mesias yang diutus oleh Tuhan. Kalimat anak Daud ini sangat penting memberikan satu pelajaran bagi kita. Dari mulut seorang yang buta. Secara fisik dia punya kekurangan. Secara fisik dia adalah orang yang berkebutuhan khusus. Tidak sempurna. Tapi dari mulutnya lah keluar kalimat Yesus anak Daud. Dari mulut orang buta inilah keluar satu pemahaman, pengenalan tentang siapa itu Yesus. Artinya Bartimeus mengenal dengan baik siapa itu Yesus dan dia punya iman kepada Yesus. Kadangkala kita melihat diri kita secara fisik sempurna, lengkap, tidak ada yang kurang. Tapi kita belum cukup mengenal siapa itu Yesus. Bartimeus mendengar dan menyimpan perkataan tentang Yesus. Firman Yesus disimpan di dalam kehidupannya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Saudaraku yang terkasih, pertanyaan untuk kita renungkan. Seberapa kuat kerinduan kita untuk bertemu dengan Yesus? Seperti Bartimeus, dari fisik yang cacat ini kita belajar. Dia menunggu waktu yang lama untuk bertemu dengan Yesus. Seberapa kuat kita juga rindu bertemu dengan Yesus. Seberapa kuat kerinduan kita untuk mendengar suara Tuhan. Seberapa sering indera pendengaran kita gunakan untuk mendengar suara Tuhan. Bahkan untuk mengerti, memahami dengan baik perkataan tentang Tuhan, perkataan Tuhan itu sendiri. Dan menyimpan dalam kehidupan kita. Apakah kita
merasa sudah cukup semuanya. Pada waktu Bartimeus berseru, Yesus Anak Daud, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Semakin keras dia berseru, Yesus Anak Daud, kasihanilah aku. Saudaraku, banyak orang menganggap Bartimeus tidak sopan berteriak-teriak memanggil Yesus yang saat itu dianggap sebagai guru atau nabi besar. Yang kita tahu dalam budaya pada saat itu, pada zaman itu, Bartimeus dianggap sebagai kena kutuk, kena hukum Tuhan. Tidak layak untuk memanggil Yesus, tidak sopan untuk memanggil Yesus. Reaksi orang banyak menegur Bartimeus menunjukkan pandangan masyarakat pada zaman itu terhadap orang miskin dan orang cacat. Mereka dipandang rendah, dianggap tidak layak, tidak pantas mendekati tokoh besar seperti Yesus. Tapi dari orang yang tidak layak ini, dianggap tidak layak ini, dianggap rendah ini, banyak pelajaran rohani yang kita dapatkan. Tapi apa yang menjadi tindakan daripada Bartimeus? Dia tidak gentar. Dia justru berseru lebih keras. Ini mencerminkan keteguhan hatinya dalam iman. Meskipun dihadapkan pada penolakan. Orang banyak menyuruh dia untuk diam, tapi dia punya keteguhan iman yang luar biasa. Ini menjadi kesempatan bagi Bartimeus untuk tidak melewatkan kesempatan mendapatkan sesuatu dari Yesus. Dia merasa masih kurang. Kalau hanya sekedar mendengar firman Tuhan, mendengar perkataan tentang Yesus, masih kurang. Dia mau mendapatkan sesuatu dari Yesus. Dia tidak merasa cukup untuk bertemu dengan Yesus. Bartimeus menunjukkan sikap yang tidak menyerah. Bartimeus menunjukkan iman yang luar biasa sampai dia harus berteriak, Yesus Anak Daud, kasihanilah aku. Sekalipun orang banyak menyuruh dia untuk diam. Saudaraku, saat ini kadangkala keadaan menyuruh kita untuk diam. Keadaan hidup. Karena kita sudah merasa nyaman dan aman dalam kehidupan kita, kita merasa sudah cukup untuk tidak datang kepada Yesus. Kita sudah cukup untuk tidak mau mendengar suara Tuhan lagi. Harta, uang, kekayaan menjadi prioritas utama kita. Bukan lagi persekutuan dengan Yesus menjadi prioritas utama kita. Itu bisa menuntun kita untuk diam, tidak datang kepada Yesus. Jabatan kita, pengaruh teknologi, sosial media, dan hiburan lainnya yang kita tahu begitu banyak umat-umat Tuhan tidak lagi membawa Alkitab ketika datang kepada Yesus. Tidak lagi membuka Alkitab ketika datang kepada Yesus. Mereka justru lebih suka membuka hal-hal lainnya, hiburan-hiburan lainnya dalam handphone atau gadget mereka. Pekerjaan, kesenangan dunia. Kita merasa sudah cukup, tidak perlu lagi datang kepada Yesus. Saya sudah advent, sekian puluh tahun saya sudah berada dalam kebenaran, sekian puluh tahun sudah bertahun-tahun, sudah lama dibaptis, sudah cukup semuanya itu, tidak perlu lagi datang kepada Yesus. Saya lebih mau menikmati kesenangan dunia ini dan juga masalah kehidupan yang terjadi. Kadang-kala membuat kita untuk tidak datang kepada Yesus karena ada perasaan kecewa. Karena ada perasaan yang hampa dan perasaan yang sangat berat untuk datang kepada Yesus. Seorang wanita tunanetra bernama Fanny Jane Crosby. Dia lahir di Amerika Serikat tahun 1820. Dia dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sangat miskin. Di usianya yang ke-6 minggu, Fanny Jane Crosby mengalami sakit penyakit. Dia flu dan peradangan mata. Tapi karena orang tua yang sangat miskin, tidak punya uang untuk membawa Fanny Jane Crosby ini mendapat perawatan di rumah sakit terbaik. Dia dibawa ke seorang dokter yang saat itu sedang melakukan malpraktik. Dokter itu salah memberi obat, membuat Fanny Jane Crosby buta seumur hidupnya. Kepahitan pun dialaminya. Di usia 6 bulan dia harus kehilangan ayahnya. Dia dibesarkan oleh ibu dan neneknya. Kita coba bayangkan seorang wanita tumbuh tanpa dapat melihat, tidak punya ayah. Mungkin di lingkungannya, baik di sekolah maupun lingkungan rumahnya, dia diejek-ejek, dibully. Ada tekanan mental yang dia dapatkan. Kadangkala dia hampir putus asa. Dia depresi. Dia menikah dengan seorang pria tunanetra bernama Alexander Van Astein. Dan dalam pernikahannya Tuhan mengaruniakan seorang anak.
Tapi kepahitan itu terjadi lagi. Anaknya tidak bertahan lama dan meninggal dunia. Namun di akhir hidupnya kita tahu Fanny Jane Crosby adalah wanita Kristen yang mencatat 8.000 lagu-lagu, nyanyian, dan puisi yang kadang kita nyanyikan atau sering kita nyanyikan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Fanny Jane Crosby pada waktu dia mengalami keterpurukan hidupnya, dia mengalami depresi dan hampir putus asa, dia membaca Ratapan 3:22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Dia tidak berdiam dengan keadaan yang dialami. Dia tidak berdiam dengan masalah-masalah yang dia alami. Dia yakin untuk kasih setia Tuhan yang besar. Itu sebabnya dia mau datang kepada Tuhan. Dia punya harapan di dalam Tuhan. Dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih berarti. Setiap hari dia datang kepada Tuhan, membuat dia bertumbuh dan menjadi wanita tunanetra yang suka melayani. Tulisan-tulisan puisi dan nyanyiannya menjadi nyanyian-nyanyian yang sering diperdengarkan. Saudaraku, kadangkala kita merasa sudah cukup untuk tidak datang kepada Yesus. Kita merasa sudah cukup untuk tidak mendengarkan perkataan Tuhan, firman Tuhan. Kadangkala kita merasa sudah terlalu banyak yang kita dengarkan. Dari kita kecil, ataupun sudah bertahun-tahun setelah menerima baptisan. Sudah cukup untuk itu semuanya. Namun kitab Wahyu mengatakan, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Kadangkala kita merasa tidak kekurangan apa-apa. Tetapi sebenarnya kita adalah orang yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita membutuhkan Yesus untuk melumas mata kita ini, supaya kita dapat melihat. Kita suam-suam kuku. Kita merasa tidak perlu lagi apapun itu untuk datang kepada Yesus. Secara fisik kita melihat, namun sesungguhnya secara rohani kita buta. Berbeda dengan Bartimeus. Secara fisik dia buta, tapi secara rohani dia melihat dan mengenal serta memahami siapa itu Yesus. Pena Inspirasi kembali mengatakan, jemaat-jemaat Tuhan semakin merosot dalam kerohanian. Yang kita tahu sudah semakin merosot di dalam semangat, gairah pelayanan, gairah perbaktian dan ibadah. 2 Timotius 3, Rasul Paulus menggambarkan keadaan manusia yang semakin merosot di akhir zaman. Mementingkan diri sendiri, menjadi hamba uang, menjadi pemfitnah, menjadi pembual, suka memberontak, tidak tahu berterima kasih, dan juga tidak mempedulikan agama, selalu ingin diajar namun tidak mau peduli dengan apapun itu. Dan keadaan umat-umat Tuhan seperti yang digambarkan kitab Wahyu adalah suam-suam kuku. Inilah yang terjadi. Kenapa? Karena merasa tidak perlu datang kepada Yesus. Tidak ada pertumbuhan rohani yang baik. Pena Inspirasi mengatakan, cukuplah kita melihat bahwa bukti-bukti semakin menumpuk dan melanda kita, menunjukkan bahwa pada umumnya gereja-gereja merosot akhlaknya dengan sangat menyedihkan. Gereja, anggota jemaat, umat-umat Tuhan telah menyimpang begitu jauh dari Tuhan. Tidak ada lagi pertumbuhan rohani karena tidak datang kepada Yesus. Kita melihat, namun sesungguhnya kita adalah orang yang buta dalam kerohanian. Ada istilah mengatakan merasa kenyang atau kenyang benaran. Kadangkala kita suka merasa kenyang. Itu sebabnya kita tidak perlu lagi makan. Karena merasa kenyang. Ketika kita tidak makan, tidak ada asupan yang masuk ke dalam tubuh kita ini, maka ada gangguan. Baik gangguan pencernaan maupun gangguan-gangguan kesehatan lainnya. Inilah orang yang merasa kenyang. Kadangkala kita merasa kenyang, sudah cukup. Tidak perlu lagi datang kepada Yesus, tidak perlu lagi mendengarkan perkataan Tuhan. Sudah cukup, saya sudah bertumbuh di dalam Kristus. Kita merasa kenyang. Sementara Matius 5:6 mengatakan, berbahagialah orang yang lapar.
Injil Matius mengatakan orang yang berbahagia adalah orang yang lapar, bukan orang yang merasa kenyang. Kenapa? Karena mereka akan dipuaskan. Ada dua sumber memperoleh makanan rohani dalam kehidupan kita. Sumber yang pertama adalah hubungan yang erat dengan Tuhan. Melalui belajar sabdanya. Sudahkah kita belajar sabda Tuhan? Atau kadangkala Alkitab ini tidak pernah lagi kita buka untuk kita baca. Kita merasa sudah kenyang. Kita merasa sudah cukup sehingga kita tidak mau lagi membaca, belajar sabda Tuhan. Dan kehidupan berdoa. Seberapa seringkah kita berdoa kepada Tuhan? Atau kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini tanpa Tuhan bisa terlaksana dengan baik. Tetapi dua hal ini menjadi sumber makanan rohani kita. Untuk membuat kita bertumbuh di dalam Kristus. Belajar firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Bartimeus disuruh untuk diam. Tetapi respon Bartimeus semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Semakin keras dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ada satu istilah yang sering kita dengarkan. Don't judge book by its cover. Jangan pernah nilai buku dari sampulnya. Jangan pernah lihat Bartimeus dari cacat fisiknya. Tapi lihat apa yang menjadi respon dia. Saudaraku, siapa yang tidak kenal dengan pohon kaktus? Kaktus ini bentuknya tidak menarik. Orang suka menanam tanaman kalau dia menghasilkan buah yang indah. Kaktus ini punya duri di setiap sisinya. Biasanya tumbuh di tanah gersang atau gurun. Tapi pohon yang tidak menarik ini, kita punya pelajaran yang sangat penting. Yang pertama, kaktus dapat bertahan hidup di tanah yang paling gersang sekalipun di gurun. Diharapkan umat-umat Tuhan bertumbuh di dalam Kristus, di dalam iman yang setia, iman yang kuat, sekalipun berada di tengah-tengah dunia yang sudah merosot moralnya. Di tengah-tengah gurun dunia ini. Duri daripada kaktus itu melindungi dirinya. Diharapkan firman Tuhan, kebiasaan kita berdoa dan mempelajarinya adalah benteng kita. Persekutuan kita dengan Yesus Kristus akan menjadi pelindung diri kita di tengah-tengah kemerosotan moral ini. Kaktus, salah satu tumbuhan yang memiliki akar yang panjang. Gunanya menyerap makanan. Diharapkan iman kita juga punya akar yang panjang. Untuk menyerap makanan rohani, membuat kita bertumbuh. Dan bukan hanya bertumbuh, tetapi berbuah di dalam Yesus sebagai pengikutnya. Kita mau datang kepada Yesus karena kita mengenal Dia. Karena kita mau bertumbuh di dalam Dia. Pada waktu Bartimeus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti. Dan Yesus mengatakan, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Yesus menunjukkan sikap peduli kepada Bartimeus. Saya tahu dan saya yakin kalau orang banyak di sekitar Yesus pada saat itu tidak mungkin orang banyak yang berdiam. Tapi mungkin mereka ada yang berteriak, ada yang bercerita. Tetapi Yesus peka mendengar teriakan si pengemis buta ini. Sekalipun di tengah-tengah hiruk pikuk kota Yeriko. Sekalipun di tengah-tengah banyak orang. Artinya Yesus mendengar teriakan kita. Saat kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Saat kita berada di tengah-tengah dunia yang hiruk pikuk dengan aktivitasnya. Yesus peka mendengar suara. Respon Bartimeus. Markus 10 ayat yang ke-50. Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia segera pergi. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ada 3 yang dilakukan oleh Bartimeus. Yang pertama, dia tanggalkan jubahnya. Ya. Jubah yang mungkin pada saat itu berharga baginya. Melindungi dia dari dinginnya malam. Memberikan kehangatan pada waktu malam hari. Ataupun melindungi dirinya pada waktu hujan. Dia segera berdiri. Dan pergi mendapatkan Yesus. Apa yang menjadi respon kita ketika Yesus memanggil? Panggilan Yesus kepada kita adalah panggilan untuk bertumbuh di dalam Kristus. Di kebaktian pribadi lepas pribadi, apa yang menjadi respon kita? Di kebaktian petang dan pagi, apa yang menjadi respon kita? Rabu malam, Vesper, hari Sabat, kebaktian lainnya. Dan apa yang menjadi respon kita untuk setia di dalam Tuhan? Apakah respon kita? Nanti dulu Tuhan.
Sudah tiba Rabu malam, hari Sabat, nanti dulu Tuhan, pekerjaanku belum selesai. Kalau sudah tiba renungan pagi, nanti dulu Tuhan, saya sibuk ini untuk kejar waktu supaya masuk kantor, masuk sekolah, dan pekerjaan saya masih belum selesai. Apakah itu yang menjadi respon kita? Saudaraku, apa yang menjadi respon kita? Ketika Yesus memanggil, marilah kepadaku, semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Adakah kita mau datang kepada Yesus? Atau kita merasa sudah cukup untuk tidak datang kepada Yesus? Apa yang menjadi respon kita? Ketika Tuhan meminta kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah ada respon kita terhadap panggilan Kristus ini? Bartimeus tidak memanfaatkan keadaan yang pada saat itu memungkinkan dan berpotensi untuk mendatangkan uang yang banyak baginya. Karena orang banyak pada saat itu berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tapi pada waktu Yesus memanggil dia tidak memanfaatkan keadaan itu untuk mengambil baskom atau bokornya. Dia tidak katakan, tunggu dulu Tuhan, saya mau kumpulkan ini uang, supaya saya bisa melanjutkan kehidupan saya. Atau pada waktu Yesus memanggilnya, Bartimeus tidak mengamankan bokornya, tidak mengamankan sambongnya, tidak mengamankan uangnya. Dia tidak katakan, tunggu Tuhan ya sebentar, saya bereskan dulu uang saya ini. Bokor-bokor saya ini, nanti hilang kalau saya tidak bereskan. Dia tidak amankan itu. Ketika Yesus memanggil dia segera menanggalkan jubahnya, yang diperkirakan benda berharga satu-satunya. Dan dia menanggalkan semuanya untuk datang kepada Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa yang menjadi respon kita? Maukah kita meninggalkan apapun yang mengikat kita untuk tidak bertumbuh di dalam Kristus ketika Yesus memanggil kita? Ketika dia datang kepada Yesus, Yesus katakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimeus menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Pertemuan Bartimeus dengan Yesus mendatangkan pembaruan dalam hidupnya. Sudah lama dia tunggu-tunggu Yesus ini. Setiap perkataan tentang Yesus, setiap firman Yesus, dia simpan di dalam hatinya. Dan dia datang dengan sungguh-sungguh memanggil Yesus. Walaupun dia disuruh diam, tapi dia tidak mempedulikan semuanya itu. Dia meninggalkan apa yang dia miliki. Dia datang kepada Yesus. Dan kedatangannya kepada Yesus membuat hidupnya diubahkan. Dia mengalami satu pembaharuan yang luar biasa. Dan dia mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Salah satu pertumbuhan rohaninya dalam Markus 10:52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah Bartimeus. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimeus tidak sedang mengikuti perjalanan Yesus kemanapun Yesus pergi. Tapi Bartimeus mengikut Yesus dalam perjalanan kehidupannya. Ia tetap setia, ia bertumbuh, ia berbuah di dalam Yesus. Imannya bertumbuh dalam perjalanan hidupnya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bartimeus dia buta secara fisik, tetapi melihat secara rohani. Umat Tuhan melihat secara fisik, namun buta secara rohani. Bartimeus dalam kebutaannya menggunakan telinganya untuk mendengar kisah tentang Yesus, mendengarkan perkataan Yesus dan menyimpan dalam hatinya. Sementara umat Tuhan merasa kenyang. Merasa tidak perlu lagi untuk mendengarkan suara Tuhan. Tidak perlu lagi untuk datang merespon panggilan Kristus. Dan ini menuntun umat-umat Tuhan mengalami kebutaan rohani dan mengalami kemerosotan moral. Bartimeus tahu, Yesus peduli. Dia peka mendengar teriakan mereka yang memanggil. Bartimeus tidak kalah dengan keadaan yang menyuruh untuk diam. Karena Bartimeus merindukan kehidupan fisik, rohani yang lebih baik. Kadang-kala umat Tuhan lebih memilih berdiam dengan keadaannya. Berdiam dalam kenyamanan hidupnya saat ini. Berdiam dalam situasi yang dia hadapi. Daripada sungguh-sungguh untuk datang kepada Yesus. Saudaraku, hanya dengan pertemuan dengan Yesus, maka saya dan saudara akan mengalami pembaharuan dan pertumbuhan di dalam Kristus. Hanya dengan bersekutu dengan Yesus, maka mata rohani kita akan terbuka. Dan Yesus rindu
agar engkau dan saya datang kepadanya, supaya kita mengalami transformasi, pertumbuhan rohani yang lebih baik, pertumbuhan iman yang lebih baik, dan pertumbuhan hidup di dalam Kristus. Maukah engkau datang kepada Yesus? Bila mana engkau mau untuk datang dan mengalami pertumbuhan rohani di dalam Yesus, saya undang kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami terpanggil untuk datang merespon panggilan Yesus, dan kami mau bertumbuh di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.